warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan, aku Sasa selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Maybe di sini teman-teman banyak yang belum kenal tentang acara Secret Project ini karena ini emang pertama kalinya banget untuk Proker HMJTLM Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Dan nantinya Secret Project ini juga bakal ditayangkan di YouTube HMJTLM Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, ada di Instagram, ada juga di Spotify. Nah, mungkin itu sedikit pembukaan untuk kegiatan kita pada kali ini. Sebelum masuk ke acara inti, di sini ada topik yang akan kita bahas, bisa disingkat dengan TOS, yaitu Tips and Tricks to be an Accomplished MLT Student. Mungkin di sini langsung aja ke kakak-kakak pembicaranya. Di sini ada kakak-kakak yang sangat luar biasa dan luar biasa dan emang beberapa dari teman-teman dari kampus mungkin juga udah kenal dari kakak-kakaknya, udah sering dengar nama kakaknya. Emang bisa dibilang kakak-kakak ini famous. So, kita famous. Enggak, menurut kita ini kakak-kakaknya ini famous. Mungkin ada Kak Aldi, say hi dulu Kak Aldi. Halo. Oke, saya ada Kak Aldi dari jurusan TLM semester 8. Dan juga ada Kak Adrivel, biasa dikenal dengan sebutan Kak Vio, Kak Koko atau Koko. Iya, bener banget, banyak banget julukannya. Dari jurusan TLM semester berapa Kak? Semester 6. Iya, semester D3. 6. Oke, saya dulu Kak ke teman-temannya. Halo teman-teman semua. Oke, halo teman-teman semua. Mungkin bisa langsung aja Kak kita masuk ke, kan CV Kakak kan pasti banyak banget nih Kak. Dan udah aku lihat juga dari Kak Aldi yang speechless banget CV-nya itu. Banyak sih. Iya, bahasa Inggris dan itu ngebuat aku kayak oh my god, insecure sih sebenarnya. Dari pengalaman aku yang belum seberapa harus ngadepin kakak-kakak ini yang benar-benar luar biasa banget. Aku pengen dengar sedikit CV dari kakaknya nih. Mungkin bisa dimulai dari Kak Aldi dulu. CV-nya berarti kayak dari SMA gitu? Iya, nggak harus dari SMA sih Kak. Mungkin pengalaman kerja kakak yang benar-benar amazing banget atau apa? Sebenarnya kan aku ngambil D4 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dari tahun 2018, jadi awal masuknya. Nah, untuk pengalaman kerja sendiri itu sempat saya PKL di rumah sakit RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Selanjutnya juga di Puskesmas Kecamatan Matraman, sama sekarang mungkin lagi intern di Nala Genetik sih. Keren. Ada lagi Kak selain itu yang mungkin apa gitu yang pengalaman kakak yang bisa di-share gitu loh dari CV itu? Mungkin itu aja sih dulu ya. Oke, mungkin itu dulu, nanti kita agak lebih dalam ya Kak ya. Iya, boleh. Oke, selanjutnya dari Koko, silahkan. Ya, ini sebutnya dari mana nih? Dari sekolah aja langsung ke masa kuliah, kerja, apa gimana? Bebas ya. Kalau untuk gue sendiri, basicnya dari SMK, ya kan. Kuliah habis itu masuk kuliah di Poltekkes. SMK-nya itu analis, selanjutnya ke Poltekkes itu jurusan analis juga, TLM. Nah, kalau buat pekerjaan sebenarnya freelance aja sih, tapi sempat jadi beberapa kali pegawai di klinik. Di klinik tuh ada 3 klinik, 2 rumah sakit. Kalau sekarang lagi fokus di bisnis kuliner sama jual beli reagen. Bisnis kuliner juga ya Kak. Kalau boleh tahu itu kuliner yang kayak gimana nih? Siapa tahu nih teman-teman mau mampir ke toko sekalian endorse juga kan. Siapa tahu HMJ mau di endorse. Iya, siapa tahu kan. Iya, kalau untuk kuliner tuh lebih ke ayam bakar. Itu bisnis keluarga kita juga ngelola. Ayam bakar sama lagi next doain aja kalau ada modalnya mau bikin outlet pancong. Oh iya. Outlet pancong. Karena kayaknya lagi rame banget pancong kan, udah lihat kan. Iya, anak muda lagi banyak banget. Kalau buat PKL, kemarin baru selesai PKL nih di RSUP Cipto Mangunkusumo. Oke, mungkin sama kayak Bang Aldi. Iya, sama ya Kak berarti. Iya. Berarti pengalamannya nanti kita sharing-sharingnya bisa lebih kayak kolaborasinya banyak gitu ya, karena kan dari Koko ataupun Kak Aldi kan sama-sama di rumah sakit itu waktu PKL-nya. Mungkin itu CV dari kakak-kakaknya.
aku sebelum masuk ke ininya, aku pengen tahu nih Kak, gimana sih perasaan Kakak diundang ke acara ini, karena bisa dibilang kan ini first time banget ya Kak. First time banget karena ini juga acara Secret Project MJTLM yang pertama juga, chapter pertama, dan Kakak diundang secara langsung buat jadi narasumbernya. Itu gimana perasaannya? Di Bang Aldi dulu deh. Oke, dari Kak Aldi. Sebenarnya perasaannya kayak kaget sih, cuman karena yang undang HMJ pasti kan datang ya. Terus aku juga seneng-seneng aja, maksudnya kayak doing podcast gitu loh. Iya benar. Kalau aku gimana? Kalau dari gue itu kayak pertama dapat chat dari salah satu panitia, itu masih PKL ya kan, masih PKL tuh, belum selesai PKL. Ditanya, assalamualaikum Koko, bersedia nggak buat jadi narasumber? Yeah. Oh ternyata ada acara nih dari jurusan. Pertama bingung, kok bisa sih kan? Yeah. Padahal maksudnya ini belum selesai PKL loh, gue belum selesai PKL, tapi mungkin teman-teman butuh sharingnya itu yang poinnya kan. Iya, karena kan di sini kan itu sebenarnya sharing aja. Iya benar. Banyak buat adik-adik juga nanti bakal menghadapi kayak gue sama Bang Aldi, Iya, PKL, yang itu PKL, mungkin ada yang mau entrepreneur juga, mau freelance atau magang gimana gitu. Iya. Penting sih buat teman-teman juga. Oke, pasti perasaannya seneng ya kayak diundang ke Seneng lah. acara kita ini ya. Seneng ya Kak. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan yang banyak dibicarakan mungkin sama kita juga. Aku juga waktu pertama masuk ke TLM tuh, apa sih yang melatar belakangi Koko ataupun Kak Aldi bisa terjun ke dunia ATLM itu seperti apa? Ada latar belakang khusus atau cuma mungkin coba-coba atau kayak gimana gitu? Mungkin gue dulu ya Pak jawab ya. Iya, karena kayaknya Bang Aldi banyak banget nih. Iya. Step by stepnya buat menuju ke TLM tuh. Jadi sebenarnya awalnya aku tuh pengen masuk jurusan pilihannya kan antara biologi sama kedokteran. Cuman kedokteran itu emang awalnya nggak lolos kan di SNM, di SBM. Nah, disitu sempat juga nyoba juga beasiswa yang ke Turki kalau nggak salah itu. Nah, sebenarnya aku udah sampai tahap akhir, cuman kayaknya kayak gimana ya, kayak Allah tuh menunjukkan tuh kayaknya aku suka TLM. Pertama kan mungkin aku nggak terlalu untuk biologi, suka belajar tumbuhan dan hewan, dan sedangkan kalau dari TLM itu lebih fokus ke kayak biomedik gitu kan, kayak manusia. Dan aku juga sebenarnya lebih serk sih sama TLM karena emang interestnya ke situ juga sih. Jadi kayak ya akhirnya daftar, terus itu cuma daftarnya juga jalurnya PMDP sih. Jadi pakai raport, terus di website Poltekkesnya yang keterima, ya udah lanjut sampai sekarang. Keren. Berarti tadinya mau apa, terus kalau di feelingnya ke ATLM jadi ke ATLM. Iya betul. Sebenarnya nggak nyangka juga sih. Nggak ngerti sih ini jurusan apa kan, tiba-tiba oh ini belajarnya darah, antibody, nah interest, ya udah daftar kayak gitu sih. Oke, mungkin dari Koko gimana Koko sendiri? Nah, kalau dari gue pribadi, latar belakangnya SMK analis, tapi sempet gambling juga. Oh, sempat Ya, juga. Pengen masuk perawat karena kan punya oma dulu mantan perawat di Jepang. Oh. Ya, jadi kayak mikirnya keren juga ya bisa ke Jepang gitu kan. Namanya masih mau lulus gitu kan. Cuman akhirnya mikir juga, tapi kemampuan gue tuh ada di TLM, lo sayang banget kalau tiba-tiba hilang ya kan. Akhirnya diniatin buat masuk ke TLM. Itu masih ingat banget pas uji coba masuk TLM itu kesiangan. Itu kesiangan udah diteleponin sama teman. Soalnya mikirnya masih minggu depan, ya kan. Ternyata besoknya tuh kita uji tulis. Kalau aku tuh uji tulis ya. Yeah. Nah, masuk TLM itu uji tulis. Udah tuh akhirnya kita uji, akhirnya berhasil masuk, sempat masuk cadangan tuh, cadangan pertama. Tuh mikir aja, ini kalau terima ya udahlah gitu kan. Karena kan masih punya kesempatan, mungkin tahun depan bisa. Yeah. Balik lagi sih sama doa orang tua, ya kan. Ibadah juga. Yeah. Itu nentuin banget kita milih TLM sama ngeyakinin nih. Mungkin teman-teman adik-adik masih ada yang nggak yakin ya hatinya di TLM gimana. Kayak, aduh ini berat banget gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu wajar. Karena kan pilihan itu nggak semuanya kita ngerasain enak. Yeah, tapi ada hasilnya. Iya benar banget. Kalau boleh tahu nih, kok kan dulu aku juga sempat mau ujian tulis kayak gitu, tapi tuh
karena mungkin COVID waktu itu, tapi kan nggak jadi nih, jadi diganti pakai jalur rapor. Terus kalau ujian tulis tuh mungkin kan ini mau pendaftaran juga ya di Poltek Semarang Jakarta 3 itu. Iya, si Marunya udah masuk, siapa tahu nih adik-adik sekarang pengen tahu nih kira-kira ujian tulisnya tuh isinya kira-kira apa aja sih? Apakah ada biologi aja atau kimia, fisika juga ada gitu. Kalau buat uji tulis pas zamannya gue itu lebih ke soal-soal ujian nasionalnya anak SMA gitu. Oh, lebih ke situ ya? Iya, lebih ya matematika ada, biologi ada, bahasa Inggris ada, ya kan, bahasa Indonesia ada. Itu satu soal tuh misalnya. Nanti tapi kita nggak tahu ya, mungkin nanti yang next Sipan Baru selanjutnya ada nggak buat di pemuda yang dari teman-teman SMK atau diseimbangin SMK SMA, jadi kompetensinya bisa seimbang gitu, nggak terlalu berat di mata pelajaran SMA, ya kan, kayak gitu sih. Berarti ada semua gitu ya, kayak ada ibarat semua, ya, kayak SBMPTN iya, gitu. Iya, gitu. Mungkin buat pertanyaan selanjutnya nih, first impression apa sih dari kakak-kakak ini ketika masuk ke TLM? Kayaknya yang jawab dulu masih gue ya. Karena kan harus itu dari SMK kan, dari SMK ya, basicnya udah jelas. Bang Adi ini jelas dari SMA. Dari SMA. Jadi pilihannya banyak. Anak SMA masuk jurusan diploma TLM. Iya, benar. Aku masuknya di D4 kan. Pertama karena mungkin aku udah passion kali ya, jadi wah ini seru banget. Udah gitu aku tuh nggak expect kalau emang di TLM ini belajar kayak diagnostik molekuler gitu loh, kayak hal-hal molekuler itu aku dari SMA tuh udah interest kan. Jujurnya aku dulu kayak ikut OSN biologi gitu kan, jadi wah ini emang bidang yang gue pengen dari dulu, jadi kayak bersyukur sebenarnya sih, lebih ke banyak bersyukur ya. Banyak bersyukurnya. Kalau Koko mungkin ada nggak, atau biasa aja nih karena udah dari SMK-nya kayak gitu terus masuk ke sini juga udah analis juga, jadi ngerasa kayak first impression-nya tuh kayak ya udah biasa aja gitu. Kalau dibilang biasa aja, sempat ngerasain kayak gitu sih. Sempat ngerasain. Ya, karena masih ada pemikiran kayaknya sama deh pelajarannya kayak SMK gitu ya. Tapi ternyata pas kita jalanin beda. Jadi buat teman-teman nanti nih, adik-adik yang dari SMK masuk ke Poltekkes, jangan berpikir sama kayak SMK. Mantap. Ya, pokoknya itu poinnya ya, biar kalian tuh nggak berekspektasi jauh. Mungkin itu. Terus aku mau tanya juga, ini kan apalagi Kak Aldi gitu ya, ada nggak sih Kak perasaan kayak ih gue masuk ke sini kayak salah pilih, ngapain harus ke ATLM, kenapa nggak pilih yang lain gitu? Ada perasaan kayak gitu nggak Kak? Sebenarnya kayaknya ada deh, karena aku awalnya pengen masuk dokter, terus pengen masuk kayak univ gitu kan, karena tuh orang masih memandang sebelah mata Poltekkes. Padahal menurut aku everyone have same opportunities kan, dia sama-sama punya kesempatan, dan menurut aku di sini tuh aku malah jadi berkembang banget dibanding mungkin aku masuk universitas gitu loh. Kalau menurut aku sih kayak gitu, jadi kayak gitu aja sih. Pasti pernah gitu ya Kak? Iya pernah, tapi ya lewat aja sih. Lewat aja gitu, jadi ya kayak ya udah jalan aja apa yang udah kita pilih gitu ya Kak? Iya betul. Oke, kalau Koko ada nggak kok? Ngerasa jurusan ini salah? Iya. 100% enggak ngerasa. Karena mau biarpun kita mikir ini salah, tapi kan Tuhan udah nakdirin kita di situ. Iya, benar. Ya, jadi kedepannya pasti udah tinggal kita serahin aja urusannya Tuhan. Lebih jelas. Oke, mungkin kan kakak-kakak pernah ngerasain kayak Kak Aldi tadi ngerasa sedikit, oh mungkin salah pilih. Kalau Koko nggak pernah ngerasain, ada nggak Kak gitu Kak? Kayak ada di situasi dimana ATLM tuh ada pelajaran atau apa yang itu tuh membuat kakak kayak aduh ini tuh sulit, gue nggak bisa, harus kayak gimana gitu. Pernah nggak Kak? Aku dulu kayak jawab. Gue aja. Iya. Oke. Ada. Ini juga sebenarnya lebih ke cerita sih. Oke. Jadi sempat ngerasain kesulitan itu di Sitohisto. Sitohisto. Sitohisto itu buat gua itu waktu itu biarpun pernah baca ya di SMK ada, tapi dulu passionnya emang nggak di situ. Iya. Tapi karena saking bukan nggak suka banget ya, dia tuh emang jujur teorinya susah banget, dan prakteknya emang susah. Iya, susah. Karena dia berkaitan dengan diagnosa kanker. Nah, itu tuh sempet kayak aduh males banget di kuliah Sitohisto ya kan. Tapi
kok pas masuk semester 5 terbesit aja nih di pikiran gue mau ngambil KTI-nya Sito-Isto. Kenapa tuh Kak, kalau boleh tahu? Karena dari diri gue sendiri pengen nyari hal yang beda. Oke. Iya. Jadi analis itu bukan seputar PK doang, patologi klinik, tapi dia ada patologi anatomi. Gitu. Ya, jadi makin lama hal yang nggak suka kok makin kesini jadi suka kitanya ya kan. Jadi nggak selamanya yang kita pikir ini susah, ini nggak banget buat gua bakal seterusnya kayak gitu. Bisa aja semakin kita nggak suka malah semakin kita diarahin ke sana gitu. Kalau Kak Aldi ada nggak Kak? Kayak matkul gitu ya. Iya, kayak matkul. Kalau menurut aku sih ini sebenarnya menurut aku parasitologi ya, karena kan menurut aku itu susah. Iya, susah. Tapi menarik, tapi jujur aku tertarik, tapi susah. Gimana tuh? Karena pertama kan organisme banyak, terus juga setiap organisme itu dia kayaknya setiap organisme itu punya siklus hidup yang berbeda-beda. Iya, Terus harus tahu kayak gimana, harus tahu apalagi kalau misalnya kayak protozoa, terus bentuk-bentuknya beda-beda, nah itu aku merasa kesusahan di situ sebenarnya sih. Sama kalau telur cacing mungkin bentuknya unik, masih bisa dibedain. Nah kalau udah ke protozoa sih aku udah agak susah ya sebenarnya, tapi emang menarik untuk mempelajari penyakit infeksius karena aku kayak tertarik aja gitu. Kalau kemarin KTI Kali udah buat KTI belum Kak? Kebetulan aku skripsi sih. Oh, skripsi. Kali udah buat? Lagi buat. Kalau boleh tahu itu ngambil apa Kak? Aku ngambil sebenarnya ini kayak baru sih kayak semacam bioinformatika gitu. Jadi ini masih agak rahasia ya, aku kalau misalnya udah terbit baru masuk. Jadi kayak mendeteksi protein pada bakteri. Jadi nanti untuk kepentingan imunodiagnostik sih kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tadi kan yang kita bahas adalah sesuatu yang bisa kita anggap kayak susah gitu ya Kak. Kalau misalkan hal yang menyenangkan, mapel apa sih yang Kakak paling suka tuh? Mapel apa? Dari semua mapel yang selama ini udah Kakak jalanin itu paling suka mapel apa? Yang paling suka dan nih, kenapa? Paling suka ya. Ini kalau ngomong tentang kesukaan dan excited, biasanya Bang Aldi paling banyak nih hal excited. Karena sebenarnya suka semua. Iya. Gue suka semua karena emang gue impatient di bidang ini kan. Cuman kalau yang membuat gue suka itu adalah mungkin diamol kayak diagnostik molekuler. Kalau D4 kan ada diamol. Nah kalau di bidang itu emang itu membahas tentang gen, membahasnya tentang DNA, dan itu kedepannya tuh pasti bakal bagus banget prospeknya, dan emang aku udah interest ke situ sih. Kalau aku gimana? Kalau dari gue sendiri tuh seneng banget nih, karena ini sifatnya kita kayak nyari jarum di jerami. Apa tuh? Bakteriologi. Iya, bakteri. Kenapa gue bilang bakteri? Karena kan prosesnya tuh panjang. Ya, bisa biar kita tahu nih ini bakteri apa sih gitu kan ya. Berhari-hari kan ya. Iya, berhari-hari. Gitu. Tapi pas kita tahu dan diagnosa kita tepat gitu, itu kayak wah gitu. Wah. Tapi kalau kita belum tahu nih, kayak penasaran aja, apa ini apa ya gitu ya. Kayak gitu loh. Jadi bakteri termasuk mata kuliah yang paling favorit buat gue sendiri. Oke, tadi kan udah kita ngebahas tentang hal yang sulit, hal yang seneng, dan di sini aku pengen tahu sedikit dari kakak-kakak, dari Kak Aldi ataupun Koko, pengen tahu pernah nggak sih Kak ketemu kayak orang mereka tuh satu bidang sama kita, tapi dia kayak memiliki sesuatu yang beragam gitu loh Kak, kayak punya passion yang banyak gitu. Pernah nggak sih Kak? Kita satu persepsi deh. Dan kita temuin kemarin ya. Siapa tuh Kak? Siapa? Siapa tuh? Siapa, gue lupa Kak? nih. Iya. Coba gue. Jadi kita kan sama-sama satu PKL ya. Tuh ada ya, kalian sebenarnya patut bisa meneladani orang ini ya, beliau. Karena dia murni seorang analis, tapi dia bisa ngebimbing residen atau dokter yang lagi ngambil spesialis. Oh ya, Prof. Punjul berarti. Namanya Pak Punjul. Dia koordinatornya RCM. Koordinator kalau ada masih sampai kayak gitu, tapi bisa dipanggil Prof. Prof Punjul. Dia itu gimana Bang ilmunya? Dia kalau bisa dibilang pinter. Yang ada di analis kayaknya ada di dia nih. Semuanya dia tahu, bahkan even ke patologi klinik yang emang ranahnya dokter SPK, dan they have to different di imager leukosit gitu kan. Dan buat gue itu susah kan, kayak dia tahu ini mah ini gitu kan. Iya. Dan kalau ada cerita lagi nih,
dokter yang kuliahnya sampai ke Liverpool, Jerman, ke Belanda. Serius kan? Ada, dia ngambil pelatihan ke sana dan dia nanyanya ke Pak Punjur. Kalau ada kesulitan, dia nanya ke Pak Punjur. Iya. Berarti keren banget ya Kak. Dia tuh mungkin lebih belajar ke langsung praktek gitu langsung praktek dibanding kayak kuliah yang formal gitu loh, karena dia tau aku dia tuh punya mentor dokter patologi juga dulu. Tapi pokoknya dia tuh kayak apa nanya ke dokter tersebut sampai dia jadi pro, jadi kayak dia sepinter dokter itu kayaknya deh. Dia lebih ke learning by experience. Berarti otomatis Kak Aldi sama Kak Koko udah kenal sama orangnya dong. Iya, dan ini kabar baik juga nih sebenarnya buat teman-teman jurusan TLM. Dia bilang ke gua, ke teman-teman yang tim kita di RCM, mahasiswa kalau ada yang mau dapat sampel patologis, kabarin saya. Jadi kuliahnya kalian bisa dapat sampel yang patologis. Seru banget. Seru banget. Langsung deh. Seru banget, baik banget sumpah. Itu pasti jadi sesuatu yang kayak ngebuat Koko ataupun Kak Aldi merasa bangga ya, bisa kenal orang-orang kayak gitu, orang-orang yang keren gitu. Memorable banget sih kalau menurut gue ya, karena ya kalau misalnya lu kan RCM, lu pakai di RCM, lu gak ketemu dia tuh kayak kurang kalau menurut gue. Ya, lu harus ketemu dia gitu. Kalau misalnya lu ada kesempatan nanti PK di RCM sih. Iya, dan aku jujur pengen sih Kak, tapi nanti kita lihat ya, aku pengen lihat ya. Tapi bukan berarti di rumah sakit lain nggak ada orang kayak gitu, pasti ada. Pasti ada. Karena Pak Punjur juga kenal tiap orang-orang yang di RSUD, di rumah sakit punya Kemenkes, dia kenal gitu. Jadi kan saling terhubung. Jadi ilmunya pasti sama. Rata-rata sama. Oke. Dari situ kan berarti Kak Koko ataupun Kak Aldi kan punya jejaring yang banyak nih. Kira-kira punya tips nggak sih Kak supaya kita tuh ketika kita kenal sama orang yang benar-benar kayak patut kita teladani, banyak ilmunya, kita tetap bisa panjang gitu berkomunikasi sama mereka. Karena kadang beberapa dari orang kan kalau udah kenal terus nggak sering ketemu, ya udah kayak lost kontak gitu ya, benar-benar kayak gitu. Punya tips nggak Kak? Gimana dong? Kalau gue mungkin lebih ke menjaga relasi ya, menjaga hubungan, kayak saling baik aja gitu, saling tolong-nolong. Karena aku merasa kalau misalnya kita menolong dia, pasti dia juga kayak, oh ini dia pernah nolong gue sih. Kalau gue percaya kayak gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada acara gitu loh, kita ngundang dia, jadi kan bisa terjadi ada komunikasi. Kalau misalnya teman gitu kan di reply IG story-nya, ya jadi kan kalau abis itu kan ngomong ya, jadi kan kalau menurut sih kayak gitu. Kalau dari Koko ada nggak Kok? Buat menjaga relasi, yang pasti tuh di mana yang utama pasti komunikasi ya. Misal nih kita udah jarang buat nggak pernah komunikasi mungkin lewat WhatsApp, kita bisa kok nanya apa kabar gitu, tanpa harus kita nanya gengsi ya. Karena menjaga silaturahmi itu bukan masalah gengsi gitu. Mau 1 tahun nggak ada komunikasi, tapi yang penting kita punya niat buat nyapa duluan gitu. Dan nggak lupa juga kita bisa jadi wakilin kok, misalnya salamnya buat kakak-kakak di lab gitu ya kan. Kita kan bisa kayak gitu ya. Jadi urusan disampeinnya, yang penting kita punya niat dulu buat saling ngabari. Jadi semua ada di niat kita. Oke. Mungkin buat perkuliahan itu yang mau ditanyain, dan itu yang apa sih ya, pertanyaan favorit dari teman-teman yang udah kemarin mungkin ngisi-ngisi form atau yang lain dari panitia. Dan sekarang aku pengen tanya-tanya, denger cerita-cerita kakak yang seru-seru tentang pengalaman PKL-nya. Banyak banget, ini nggak ada. Mungkin kalau tadi kakak kan sama ya Kak, sama kita PKL-nya sama. Terus aku pengen tahu gimana sih Kak rasanya ketika kita terjun langsung ke lapangan udah PKL, dan biasanya kan kita ada di lab gitu ya, ada di lab, ada dosen, ada teman-teman, dan ketika PKL tuh kan kita harus kayak lebih mandiri, lebih harus tahu ini itu gimana Kak perasaannya? Mungkin gue dulu ya. Pertama kali merasakan dari SMA ke PKL. Awalnya itu cemas banget karena oh gila, gue mau PKL nih, gue harus belajar, harus kayak misalnya harus tahu semua pemeriksaan gitu kan. Gue ditanya-tanyain nanti kalau nggak tahu gimana nih, tadi cepuin ke dosen pembimbing gitu kan. Sebenarnya emang ada benernya, tapi relax aja, jangan terlalu kayak stres banget, karena kan pertama kita masih mahasiswa kan, kita masih belajar. Dan ya it's okay kalau misalnya
we made mistake gitu kan, kita udah buat salah. Dan juga nanti pembimbing di lahan pun akan oh kamu harus kayak gini, caranya teknik mipetnya kayak gini, terus misalnya nanti goyang-goyangin sampelnya kayak gini, kayak gitu sih. Jadi jangan terlalu cemas, tapi juga dipersiapkan kayak gitu. Kalau dari gua sebenarnya PKL itu kayak kita mau naik gunung, kita butuh persediaan kan. Nah jadi sebenarnya nggak harus kita nyiapin PKL tuh pas mau PKL kita nyiapin, enggak. Yang kita dapat di kampus ya itu yang bakal kita siapin buat PKL sama buat nanti kerja. Nah, dan yang paling pertama kalau kita udah sampai di lahan, bukan ilmu kita sebanyak apa, bukan kita hebat di bidang apa, tapi sehebat apa kita bisa adaptasi. Oh setuju itu. Iya. Karena Setuju. Kalian lulus ketemunya bukan kayak teman-teman kampus, ada etikanya sama senior, etikanya sama teman satu kerjaan ya kan, yang seumuran sebaya, ada etika sama pasien. Itu adaptasi itu wajib banget. Jadi nggak bisa kalian samain, di tempat ini begini loh ya kan, di kampus begini loh, tapi di tempat baru itu semuanya baru, beda gitu. Jadi yang paling pertama emang harus adaptasi, kuat adaptasi. Kalau misalkan dari pengalaman nih Kak, ada nggak sih pengalamannya kayak seru gitu, atau bisa dibilang mencekam atau gimana gitu, ada nggak sih? Ada. Jadi kayak kita cerita nih bang. Ada yang nggak mencekam. Oke. Nggak ada yang mencekam sih, maksudnya lebih ke exciting ya. Oke. Karena jadi mungkin aku cerita, jadi aku di frozen section di bagian patologi anatomi itu di ruang operasi kan. Nah aku di situ kan masuk ya sendiri gitu kan, anak PKL-nya sama dokter residen patologi anatomi 2 sama bapak Pak An. Iya ya, Pak An, sama kakaknya aku lupa namanya. Kalastri ya betul. Nah di situ kayak kan itu frozen section itu sampel yang bener-bener dari ruang operasi langsung dibuat slide kan. Nah aku dapet kayak kulit, terus kayak pas itu sebenarnya ada segar, jaringan, organ, kayak payudara. Jadi kan aku shock ya pada saat itu, kayak aku masih belum terbiasa sih kayak gitu. Pokoknya banyak deh untuk sampel-sampel sebenarnya tuh yang lebih sangat exciting tuh yang bagian patologi anatomi kan, kayak tulang, kayak usus, ginjal, itu tuh bener-bener menurut aku exciting banget sih. Terus juga ada namanya FNAB, fine needle absorption, Biopsi. Fine needle absorption biopsi. Itu diambil dari kayak jendolan di payudara atau jendolan di leher, habis itu aku dapetnya di leher. Itu ditusuk terus dibuat seperti itu. Menurut aku itu sangat exciting ya, seru banget. Kalau dari kamu? Yang bukan mencekam sih sebenarnya, Iya. kayak lebih wah gitu kan. Itu ngerjain cairan sitologinya punya mantan direktur RCM, dan itu baru dikasih tahu sama ada namanya Pak Usman, dia termasuk narasumber sitologi juga di Patelki. Ini sampelnya punya mantan direktur RCM katanya. Oh iya, itu benar-benar kayak ada kebanggaan aja sih sebenarnya. Oh ini orang penting gitu kan. Pengerjaannya harus cepet tapi bisa dipercaya loh. Karena senangnya itu karena gue dipercaya gitu, dibolehin ngerjain. Kayak diri kita sendiri tuh kayak kalau ngerasa dipercaya kan kayak semangat ya. Jadi gue harus nunjukin lebih lagi nih ya, harus makin banyak nge-improve diri sendiri ya kan. Itu aja sih. Sama ada satu lagi. Jadi itu masih hari pertama selesai shift di patologi anatomi, datanglah ke laboratorium pusat. Mau cuci tangan kan? Karena kita mau diskusi di situ. Naruh dulu tasnya ya kan. Kita mau diskusi, cuci tangan dulu. Tapi nunggu di situ ada satu orang lagi cuci tangan juga, dan gue benar-benar nggak tahu itu siapa karena belum kenal lah ya. Lagi cuci tangan juga tuh kita gue nunggu di agak ke belakangan, agak jauh. Pas dia ngadep belakang, misi kak gitu, bilang misi kak. Itu yang bilang Misi kak. saya guanya bilang misi kak gitu. Sopan kan. Baru cuci tangan. Selang 2 hari 3 hari itu tiba-tiba beliau lewat, dan ternyata yang dibilang kak itu
ya bisa dibilang dokter yang emang killer. dokter konsulen. Jadi kayak di mana-mana orang takut sama dia, lu manggil Kak. Iya, saya dulu gue manggilnya Kak gitu. Kayak kan waktu itu mampus nih gue manggil Kak. Tapi dia cuma ngeliatin doang waktu itu. Dia cuma ngeliatin doang. Emang harusnya tuh manggilnya apa sih? Nah, ini buat teman-teman juga sih, Bang. Tips and trick tuh misi dok, gitu aja, Misi dok, ya. Gitu loh. Sampai OB aja gue pernah panggil dok. Karena dia pakai jas lab panjang dan nggak tahu dapat bagiannya baru sih, ya kan? Dikirain ini siapa, takut kejadian juga ya. Iya. Itu OB dibilang, apa gue bilang dok, misi ya dok, kata OB-nya bukan dokter, itu depan pasien, gue malu banget. Tapi kok gue pernah tahu dipanggil dokter kayak sama pasien gitu. Gue juga pernah ya sama kayak gitu kayak, dok ini di mana ya dok? Kan nggak tahu ya, kita harus magang ya. Ya udah, aku saya nggak tahu, gitu aja. Kan jadi kayak awkward ya dipanggil dokter ya, antara seneng dipanggil dokter, antara kayak bukan dokter nih, ntar diapain nih gue ini. Itu aja sih. Ya sih, kita sering juga dipanggil dokter. Tahu sendiri kan jas labnya Kan Poltekkes putih, putih, kan? panjang juga, dan Iya. apa biasanya tuh kakak itu pakai jas lab yang hijau yang ada warnanya. Nah, lagi ngambil juga tuh di gedung Kak. Makasih ya dok, kakaknya langsung ngeliat. Wah, jadi dokter dadakan loh di gitu kan. Kan kayak enggak, emang baju jas labnya begini Kak di Poltek katanya. Bener-bener lu gua analis lu dokter ya gitu gitu. Ya itu selingan jokesnya aja lah, jokes kita. Karena ya begitulah, pekerjaan nggak selama serius ya, ada yang intermezzonya bikin kita lebih Serius sih. seru-seru lah. Kalau misalkan pengalaman yang lucu-lucu gitu masih ada nggak Kak? Yang benar-benar sampai ngebuat ngakak banget, sakit perut gitu, ada nggak sih? Di lahan apa di? Iya, di lahan. Pas lagi kita ini juga lagi masa-masa PKL gitu. Iya boleh, dua-duanya. Gue lupa perasaan lucu apa nih? Kayaknya gue Kalau gue sih di luar ini, di luar apa namanya, di luar lahan sih, Di luar lebih tepatnya di kosan. Oh di kosan. Iya, temen gue sendiri. Ini sebenarnya biasa aja. Jadi lucu apa biasa aja? Di persimpangan gitu sebenarnya. Oh, iya. Jadi begini ceritanya, kan abis vaksin booster, Iya. ya kan? Itu belum lama ini baru vaksin. Ada rekan tim juga Iya. satu asrama, dia ngomong kayak gini, abis divaksin, aduh kepalaku kenapa sakit banget ya, otakku sakit nih ya gitu. Biasanya sakitnya malam, kok cepet banget dirusak nih otak nih gitu. Emang kenapa mas katanya? Iya ini kan kena vaksin jadi otakku sakit gitu. Nah sebenarnya biasa aja ya kan, sebenarnya biasa aja. Cuma kan mikir ya, ini orang bilang otaknya sakit, motivasinya apa gitu kan ya. Terus tiba-tiba ada kuesioner. Iya. Di situ ada pertanyaan, apakah anda butuh psikiater? Iya. Nah, temen Betul. gue yang satu lagi tuh langsung bilang gini, nih lu otaknya sakit kan, ke psikiater nih, lu jawab iya gitu katanya. Udah kayak gitu, sebenarnya biasa aja. Sama satu lagi, dia pernah cerita, kok kalau kau jadi sultan jangan lupa ya biayain kori. Kori kan apa Quran. Iya. Terus aku bilang, ya, oke ntar gue biayain, gue beliin PS5 gitu, kalau gue beliin PS5 katanya. Nah bagus, pada lupa bacaannya digituin. Iya, kalau itu sebenarnya dark joke sih, jadi disensor aja ya. Iya. Ada kakaknya salah satu di sini, ada nih kakaknya nih. Kakaknya. Adiknya ada di sini, adiknya, adik PM-nya. Ada BB Ada di sini, ada di ruangan ini. Ada di dalam. Iya ada. Ada. Iya, pokoknya gitu deh. Sebenarnya karena kita tekanan pekerjaannya banyak, kadang hal yang freak buat kita tuh jadi lucu aja. Iya. Ya. Nanti kalian ngerasain kok kayak gitu. Ngerasain pasti. Karena butuh hiburan. Iya, Kita tahu benar. sendiri orang bekerja itu butuh hiburan Iya banget. benar-benar. Terus kalau itu kan udah yang tadi, terus aku pengen tanya kira-kira hal berkesan apa dari PKL yang udah kakak jalanin? Sangat berkesan. Berkesan semua di RSCM sebenarnya. Karena kan aku di RSCM, pasti kalau di rumah sakit lain pasti ada hal yang berkesannya supaya tertentu kan. Iya. Kalau di RSCM sebenarnya karena keren aja sih. Itu tuh rumah sakit pusat, terus pemeriksaannya banyak. Jadi hal yang berkesannya karena ya se-privilege itu. Kalau misalnya kamu nih lagi ngelamar kerja, itu privilege salah satunya ya. Kayak lihat nih, oh kamu pernah PKL di RSCM itu CV kamu tuh bagus banget, kayak mahal banget kalau dilihat sama HR nanti. Dan menurut aku
Itu sih, banget. iya itu kayak privilege banget karena kan setahu aku ya, yang bisa PKL di RSM itu hanya PLN Poltekkes Jakarta 3 gitu. Jadi dan satu angkatan paling 10. Jadi kan bener-bener rare itu kan orang yang bisa dapat kesempatan itu dan itu bener-bener privilege banget sih. Kalau dari Koko momen berkesan ya? Iya. Semuanya bener sih kata Bang Ali, semuanya berkesan karena kalau kita dapat di RSM ya, teman-teman kita yang lain juga sebenarnya improve self-nya juga banyak. Kita tuh nggak sadar kalau diri kita tuh sebenarnya udah berkembang. Karena setiap hari kita ngerjain hal yang sama, lama-lama terbiasa. Kayak contohnya deh, kita ngambil darah di kampus pakai indikator. Iya. Di RSM itu nggak pakai. Nggak pakai. Jadi semua full pakai feeling. Nggak tahu itu vena, kita feeling kita di vena, tahu kan? Tapi kita nusuk itu pakai feeling tangan. Nah, gue ngeliat nih temen-temen yang awalnya waktu ujian flebotomi gemeteran, nggak dapet nilainya mungkin hampir remet. Pas di sana ngeliat temen nyempling kayak tiba-tiba dapet nih, udah kayak mereka lancar aja, kayak ngeliat ini benar-benar suatu capaian yang kita nggak sadar tapi terbukti. Iya, karena kita mungkin PKL-nya di laboratorium, tapi kesan kita tuh full di seluruh RSM. PKL-nya di laboratorium, tapi yang berkesan tuh keseluruhan semuanya ada di bagian-bagian RSM. Dari kita jalan ke laboratoriumnya, misalkan dia bukan cuma satu ya, dan jarak itu agak jauh. Ada bagian-bagiannya, ada yang harus naik ke lantai 7, ada yang harus ke belakang dekat kamar jenazah, ada kayak gitu. Jadi effortnya itu tuh banyak di situ. Jadi punya cerita juga. Kalau di sabda lagu itu mungkin kayak hospital playlist ya. Nah, kencana gitu kan. tapi bener kan dikasih Oka kan biru. Terus gambarnya begitu kalau di foto bener-bener kayak hospital playlist. Bener-bener kayak vibes-nya. Gua ada sebenarnya. Soalnya kita orang Korea gitu. Iya bener. Apalagi kalau lagi foto nih, kita kan baju Oka ya kan. Kayak keren juga ya teman-teman kita ya. Ngelihat teman-teman yang juga pada foto tuh di rumah sakit ya. Mantap nih. Kayak bangga gitu. Soalnya kayak laboratorium estetik sih. Emang estetik. Banyak banget yang bakal kita temuin. Kalau dibilang kesan, semuanya tuh berkesan. Sampai hari terakhir pun, sampai selesai pun masih berkesan gitu. Dari hari pertamanya udah berkesan. Kita udah ditegur, jangan manggil Kak ya katanya. Karena ini industri katanya, nggak semuanya bisa kamu panggil Kak, kamu harus lihat orang. Itu udah kesan dong hari pertama ya. Oke, jadi kita kalau dibilang kesan dan pesan, kita mau PK aja udah berkesan. Iya sih. Kalau misalkan suka dukanya nih Kak, gimana? Sukanya tadi kayaknya ya. Sukanya tadi. Dukanya capek sebenarnya. Iya, capek. Sebenarnya maksudnya capek sih, sebenarnya capek sih karena banyak sampel. Terus dari sampel kan sampelnya banyak ya. Ribuan. Terus kayak kalau misalnya mau duplo pemeriksaan terus jadi sampel tuh sampelnya banyak, ini capeknya di situ. Itu sih. Kalau yang dukanya kadang kasihan juga ngeliat mungkin kita dapat pemeriksaan yang jarang, tapi temen kita nggak dapet gitu kan. Lebih ke ngerasa aduh gak enak nih temen gue nggak dapet gitu kan ya, padahal PKR bareng gitu. Itu bukan duka sih, lebih ngerasa apa sih kayak gak enak kitanya. Kita juga pengen temen kita berkembang, tapi ya sebenarnya itu kayak responsibility kita buat sharing our knowledge itu di RSM kan. Karena kita PKL di RSCM, pengalamannya orang pasti beda-beda ya kan, di tiap bagian tuh beda-beda semuanya. Sama ya kalau ngelihat kakaknya lagi kerja tuh capek kan pasti kan. Iya. Karena sebenarnya kalau kesian tuh sebenarnya kasihan, tapi kayak mereka tuh lebih kalau kita datang nih dianggapnya adik, bener-bener adik kita. Kita bukan kayak anak PKL di sana. Kita bukan kayak anak PKL. Lebih kayak mereka nih jadi kakak. Gue pengen adanya bisa gitu, makanya dibilang tegas gitu. Karena kita suka ngerasa gak enak aja kalau misalnya ditanya, suka salah jawab gitu. Padahal mereka capek loh ngerjain sampel nggak sedikit, tapi masih sempat ngajarin kita, nyempetin ngomong ya kan, jelasin panjang lebar gitu.
Sampel itu beribu-ribu kalau tahu. Sampel nggak ada yang namanya cuma 1000, itu 1000 lebih 2000-an. Banyak banget itu. Itu dalam sehari Kak? Sehari. Oh. Itu sehari. Berapa ya? Kata kalau nggak salah tuh hematologi 500, hemostatis 1150, kimia bisa 700. Itu kalau urin biasa aja itu bisa sampai 120. Pernah sampai 150. Iya. Banyak banget. Banyak banget. Itu belum faceless biasanya faceless 40-50. Iya segituan. Lebih sedikit ya berarti. Itu belum yang rujukan. Belum yang rujukan. Itu baru sampel patologi klinik, belum sampel bakteri ya lagi. Benar. Banyak lagi sih sebenarnya. Kalau misalkan nih Kak, kan Kakak udah pernah ngerasain PKL di situ. Nanti kedepannya kira-kira kalau misalkan Kakak kerja nih, Kakak kalau ditawarin kerja di situ mau atau enggak? Gimana Bang? Kalau gue sih sebenarnya mau ya, karena tapi nggak selamanya gitu. Karena kan mungkin gue ada pengen mungkin S2 juga S3 kan. Iya. Nah tapi di situ tuh benar-benar tempat yang bagus untuk belajar, kayak semuanya ada gitu. Jadi ketika lo udah punya basic di sana, dan itu tuh benar-benar jadi bekal banget gitu sih menurut aku. Kalau gue sih dibilang kerja di RSCM mau apa enggak mau. Cuman apa namanya, sama kayak Bang Aldi, ada capaian juga yang enggak selamanya di laboratorium. Iya betul. Karena kan kita meniti karir itu kan nggak bisa difokus di satu bidang ya. Kalau bilang pengen banget, udah kenal sama kakaknya, kita udah kenal, bisa akrab juga. Jadi basicnya udah dapet di situ semua. Jadi kita ngerasa sanggup, kita kerja di situ sanggup. Ya. Cuma balik ke tujuan kita, apa aja sih goal kita ya kan. Nah kita lebih apa ya namanya, punya rencana lah masing-masing tiap orang. Betul. Mungkin kayak Sasa sendiri nih, kalau udah ngasihin RSCM, mungkin mau jadi pegawai di RSCM ya kan ya. Seterusnya mungkin sampai berkeluarga, itu kan itu pilihan kan, itu pilihan kan. Nah, sama kayak kita juga punya pilihan dan goalnya masing-masing. Tapi kalau dibilang mau banget. Mau banget lah. Siapa yang nggak mau improve dirinya di situ ya kan? Bener-bener. Rujukan nasional. Hebat banget sih maksudnya. Iya. Terus kira-kira apa sih kayak yang terlintas di pikiran Kakak tentang ATLM ini nantinya itu kedepannya peluang kerja kita di dunia itu kayak gimana? Banyak banget sumpah. Jadi misalnya kayak nih ya, ATLM ini kan mostly kerja di laboratorium klinik kan. Iya. Di patologi klinik, ada juga di patologi anatomi, bakteriologi, parasitologi. Semua dokter kan butuh pengusaha laboratorium kan. Dan laboratorium sekarang lagi high demand banget karena COVID. Iya benar. Nah, sedangkan di ATLM ini kayak bidang diagnostik molekuler itu kan masih baru. Iya. Dan kayak beberapa kali udah ada yang masuk startup kayak Nova Genetics gitu kan. Itu perusahaan farmakogenomik yang pada awalnya emang itu cuma lulusan biologi, bioteknologi, tapi sekarang ATLM tuh bisa masuk ke ranah itu. Dan kita tuh bersaing dengan lulusan biologi, bioteknologi, tapi di satu sisi kita punya kelebihannya punya STR, dan itu diakui pemerintah, dan kita masuk tenaga kesehatan sih menurut aku. Dan kalau misalnya kamu mau jadi yang lebih akademisi, kamu jadi mau research assistant, itu juga bisa, atau menjadi dosen juga bisa sih. Kalau mau jadi wirausaha, kalau aku gimana? Kan wirausaha banyak nih. Iya benar. Nah, kalau lihat peluang kerja ya, kita lihat aja dari mata kuliah yang ada di apa namanya, di Poltek. Kita dapat pelajaran agama kan, bisa kita jadi ahli agama. Iya. Kalau kita niatnya ke ahli agama, bisa kita jadi ATLM sekaligus apa namanya, Ustadz, bisa kayak gitu. Terus juga yang paling yang udah pasti di ranah kita tuh, kita bisa jadi analis di patologi klinik yang udah cakup bagian mikrobiologi, hematologi, imun dan semuanya. Patologi anatomi bisa, patologi molekuler kalau kalian belum pernah dengar ya kan, bisa ke bagian patologi molekuler. Diagnostik kayak Bang Aldi lagi tekunin nih, di Nova Genetik itu bisa. Dan jadi sales juga bisa. Benar. Sales alat bisa di Ensoval, di Ebert, di Siemens. Itu malah dicari loh. Itu dicari. Dan katanya ini baru bincang-bincangnya mereka aja ya. Analis yang pindah ke bagian marketing alat itu, satu kali alat, misal alatnya diminati di satu laboratorium, kalian bisa bayangin nggak harga satu alatnya bisa sampai miliaran, dan dia bisa dapat 10%-nya. Kalau misalnya 1 miliar, 10%-nya berapa?
100. Gaji kalian 1 bulan bisa cuma buat jajanan, ya kan? Iya. Jadi dimanapun tempatnya nanti kalian kerja, peluang ATLM tuh banyak banget, bener, banyak banget. Tergantung kalian milihnya mau yang mana nih, passionnya di mana. Jadi jangan terpaksa aja milihnya. Iya. Kalau misalkan nih Kak, dari kita pengen setelah lulus nanti pengen lanjut ke sekolah lagi tapi yang ada di luar negeri gitu, apa bisa? Apa enggak sih? Sebenarnya bisa ya, cuma Bisa. dari lulusan Poltek TLM tuh banyak kayaknya deh. Kayak Mbak Nani kalau nggak salah dia lulusan di Jepang, dia di PhD, terus dia kalau nggak salah dia kerja di BRIN gitu kan. Kalau untuk S2 mungkin dalam negeri kayak UI, ada Kazia, banyak juga sih yang lanjut ke S2 gitu sih. Menurut aku kesempatannya banyak banget, dan karena mungkin jarang ATLM yang bisa, ATLM yang minat gitu kan untuk lanjut S2, dan sedangkan itu dibutuhkan kan ATLM yang bisa melanjutkan S2, S3. Menurut aku itu banyak, pasti lembaga pemberi beasiswa tuh bakal notice nih, apalagi kan sekarang itu dibutuhkan kan. Sedangkan dibutuhkan ATLM, terus lulusannya sekarang sedikit. Sedangkan dibutuhkan untuk lanjut sebagai misalnya dosen atau peneliti. Jadi sebenarnya peluangnya itu sangat besar sih. Terus apa sih Kak yang pengen Kakak sampaikan mungkin buat teman-teman, apalagi yang masih tingkat 1 ini kan mereka masih awal banget masuk ke ATLM ini, apalagi yang dari SMA kayak Kak Ali tadi, aku juga dari SMA dan banyak lagi. Kira-kira apa sih pesan yang pengen Kakak sampaikan biar mereka tuh lebih optimis, semangat gitu? Biar optimis ya. Biar optimis. Kalau optimis, kita harus bikin suasana nyaman dulu. Setuju. Karena belajar itu nggak bisa dipaksa, dan yang pertama itu kita harus suka. Kalau kita udah mulai nggak suka, pasti kita mau dipaksa juga ya nggak bakal masuk. Jadi sebisa mungkin dari lingkungan kita bikin suasana itu yang menyenangkan, yang nyaman. Terus juga misalnya kan ketahuan tuh ada temen yang masuk sini karena terpaksa, nah itu kita coba rangkul. Kasian, karena kenapa saya bilang kasian? Ya dia tuh lagi bingung, ya kan? Karena kalau orang udah bingung tuh kadang mau kuliah lanjut nggak ya? Apa gua pilih jurusan lain? Atau gue move masuk perikanan, pertanian, kita nggak Iya, tahu. itu kekompakan kalian tuh di ini banget sih, di apa namanya, diuji banget. Karena di laboratorium juga kalian kerja itu bukan keahlian yang menonjol di kalian, teamwork yang paling utama. Mungkin gue nambahin, saran gue mungkin perbanyak ikut organisasi atau pengembangan diri. Dan menurut aku juga belajar bahasa Inggris kan itu benar-benar kepake, karena kan Iya benar Pak. kepake. Jadi jangan ada alasan nggak bisa bahasa Inggris jangan. Gitu. Karena gini, misalnya kalian dapat di lab nih, terus nanti dapat menu wakit. Itu kalau menu wakitnya bahasa Inggris terus kalian nggak ngerti, terus kalian nggak kerja, kan nggak juga kan? Iya. Dan ya untuk kayak informasi baru, jurnal gitu kan sebenarnya banyak kan bahasa Inggris kan. Kalau nunggu bahasa Indonesia butuh 2 tahun 5 tahun lagi baru muncul kali. Kayak gitu sih. Bahasa tuh, karena kan balik lagi komunikasi Komunikasi itu sangat penting. sama pemahaman. Kalau mungkin ada nih nggak nih Kak saran buat topik selanjutnya buat acara podcast kita ini gitu, Saran bang? yang mungkin bisa lebih Kira-kira seru apa ya? gitu, lebih have fun, Lebih atau have fun. mungkin belum banyak orang yang tahu ada topik yang bisa dibahas tentang ATLM lebih jauh lagi. Sebenarnya kalau saran tuh coba deh kalian lihat teman-teman kita yang dari rantau. Oh betul. Iya. Kita lihat Di POV, Iya. point of view dari teman-teman yang rantau. Iya, karena kan mereka datang ke sini, ongkosnya juga lumayan, ya kan, jauh dari keluarga. Gitu. Kalau kita bisa aja, kita masih ketemu ya, Iya. masih sering ketemu. Nah mereka kayak serba mandiri dong. Itu ngaruh nggak sih sama pembelajaran mereka gitu? Ngaruh nggak sih sama psikologi mereka, ya kan? Iya. Terus kayak harapan orang tuanya gimana? Iya. Terus kayak udah jauh-jauh nih, terus di kampusnya ternyata nggak sesuai ekspektasi misalnya di kampus, atau kayak malah jadi susahan sendiri, nggak bisa ikutin, kan beda-beda kan. Banyak sudut pandang yang bisa kalian tanya nanti. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan, perbincangan-perbincangan kita udah
selesai. Udah di end. Mungkin kesempatan lain kali Kak Aldi ataupun Koko bisa lanjut lagi di podcast kita yang satu lagi, yang bidang sebelah masih ada juga, nanti bisa kita kompromiin lagi. Dan mungkin itu aja kali ya Kak. Dan aku selaku penyiar di sini ataupun narasumber meminta maaf apabila dalam tutur kata kami ataupun perilaku kami ada suatu kesalahan, disengaja atau tidak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin semoga apa yang udah kakak sampaikan sebagai narasumber bisa bermanfaat buat kita semua, bisa jadi pembelajaran, bisa jadi sebuah semangat dan kayak apa ya namanya ya, pandangan, oh berarti aku harus kayak gini, harus lebih semangat lagi, optimis lagi, ngeraih cita-cita aku. Mungkin sekian dari Secret Project kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak loh buat Thank you guys. Thank you guys.